Dan apa sih withdraw itu? Omong kosong belaka sih menurut aku. Maaf, Mr. Hoki, saya potong sebentar ini sini. Jadi kenapa nggak mau dikasih tahu ke kita ya yang begini nih? Oh nanti ya, itu kita akan bahas dan kupas terus gitu Oh, loh. akan kupas terus Iya, ya. tentu, Jadi tentu, tentu. ini belum kita Ya buka. tentu, sabar. Sabar, Ya. oke. Welcome to Hidup Cuman Sekali. Balik lagi sama Mr. Aloy di sini. Jangan pernah share video ini ke orang yang belum main. Welcome to Hidup Cuman Sekali. Balik lagi sama gua. Di sini gua mau ngejelasin berbagai macam tentang pernak-pernik judi online. Salah satunya seperti apa? WD nggak dibayar. Kenapa banyak orang bilang WD nggak dibayar? Kayak main di salah satu di tempat sini, gue main segini nggak dibayar, main di mana nggak dibayar. Selama gue bermain, selama gue nikmatin permainan itu dan gue menang, semua pasti gue dibayar punya. Apa sih penyebab rata-rata orang kalau withdraw itu nggak dibayar, dan apa sih withdraw itu? Withdraw itu adalah ketika lu menang, sudah berbentuk dan lu ingin menarik itu gitu loh. Nah itu namanya penarikan tunai. Sama seperti lu kayak ke ATM kayak gitu. Apa problem WD nggak dibayar itu? Ya kan? Contohnya mungkin dari segi data-data lu yang tidak valid, makanya lu tidak bisa dibayar. Stigma atau kata orang yang WD nggak dibayar dan segala macam itu hanya omong-omong belaka aja. Nah kebetulan di sini juga gua nggak sendirian. Gua bareng temen gua, ada Mr. Lu, ada Mr. Hoki, dan Mr. Lu akan menjelaskan apa sih withdraw itu dan rincian intinya. Langsung aja. Oke, terima kasih Mr. Aloy. Ya, jadi menurut pengalaman saya ya, withdraw itu biasanya itu jarang ada yang nggak dibayar, ya. Jarang ada yang nggak dibayar. Berapapun kamu withdraw biasanya dibayar. Itu kendalanya biasanya hanya di data-data, data member yang salah, ya seperti ataupun penggunaan IP negara-negara lain yang tidak sesuai dengan peraturan dari perusahaan tempat kita bermain. Jadi kalau kita bicarakan bahwasanya withdraw itu nggak dibayar atau segala macam, itu hanya omong kosong belaka sih menurut aku. Hanya gimmick-gimmick Iya. ya kan? Jadi kemakan oleh opini publik, jadinya kesannya gimana gitu ya kan. Iya. Oke, saya Mr. Hoki ada pertanyaan. Apakah data diri seperti misalnya saya bermain di Malaysia harus menggunakan alamat saya semua di Malaysia, atau saya di Indonesia menggunakan alamat saya Malaysia, apakah itu sah? Maaf, Mr. Hoki, saya potong sebentar ini sini. Iya. Yang dimaksudkan dari data diri itu bukan masalah alamat ya, itu lebih ke IP-nya. IP. Karena biasanya setiap perusahaan tempat kita bermain itu mereka ada membatasin, maksudnya karena mereka perusahaannya bergerak di negara Indonesia, ya IP-nya harus Indonesia gitu. Oke, Iya. jadi semua udah tercantum pada saat pendaftaran member. Iya, benar. Pada saat pendaftaran Iya, member. benar, Oke, pertanyaan lagi, ini yang paling penting nih menurut saya nih. Kalau misalnya saya deposit pertama kali saya jadi member, saya deposit 2 juta rupiah. Tapi di hari itu juga, putaran itu juga, saya menang 200 juta. Apakah sah? Oh itu sah, itu hal yang biasa kalau di judul ya, di permainan judi. Tapi sering orang bilang bahwasannya begitu gue udah pertama kali menang 200 juta, gue mau withdraw tuh nggak bisa. Karena apa? Gue salah username, udah dikirim di email saya sebelumnya. Begitu saya cek lagi, bahwasannya email itu bukan resep pendaftaran. Oh, itu masuk ke apa? Kemungkinan itu bukan kamu salah website, mungkin kamu bermain di website scam. Oke. Itu di scam. Karena kalau biasanya perusahaan judul yang benar itu dia tetap akan withdraw berapapun itu. Oh, berarti secara tidak langsung kita ada pembedaan antara withdraw perusahaan yang nggak scam, yang benar ya kita bilang ya. Ya betul. Yang benar Ya. sama ada yang Tidak benarnya. tidak benarnya. Benar, itulah scam ya. Oke, jadi di mana saya bisa tahu bahwasannya web ini benar, web ini tidak scam? Biasanya dari providernya ya, ada provider tertentu nanti itu. Oke. Nah, kalau Iya. untuk orang awam sendiri ya, sepengalaman saya sendiri bermain, kelihatan kok kayak dari bentuk tampilan yang jelek, yang tidak proper, yang tidak memadai, itu udah kelihatan, itu udah pasti punya Iya. scam. Kalau berdasarkan pengalaman saya sih, ya
yang paling pastinya itu dari provider. Provider. Ya, contoh ini ada provider A, B, C. Biasanya itu kalau pemain judi itu sudah tahu bahwasanya si A, B, C ini sudah terbukti punya di Indonesia, bahwasanya dia adalah perusahaan judi yang capable ya, kita bilang ya. Iya, betul. Ya. Berarti kan itu terbentuk dari mulut ke mulut. Karena selama ini nggak ada media yang membeberkan bahwasannya, oh perusahaan gua ini bukan perusahaan scam, web saya ini bukan web scam. No, maksud saya dari satu perusahaan, contoh perusahaan A. Ini kita cerita bukan agent ya, kita ceritanya ini provider ya. Provider A ini itu tidak akan scam punya gitu loh, sudah pasti punya gitu. Sudah pasti. Iya. Jadi bisa dipastikan dengan Mr. Aloy sama Mr. Lu bahwasannya selama ini yang kalian jalanin ya, satu Mr. Aloy kan kita tahu ya, lu orang juga kalian juga benar-benar udah memahami dunia ini. Betul. Mr. Lu kita bisa bilang Expert di bidangnya. expert dan penjudi akut ya kalau kita Iya, ngomong ya, betul. kalau teman-teman nggak tahu. Jadi saya sekarang Mr. Hoki ini bukan berperan sih, saya lebih ke rasa penasaran, menggunakan logika, psikologi, gimana caranya gue membedakan bahwasannya web ini benar sama web ini scam. Udah mulai kejawab nih, udah mulai kebuka nih. Jadi nggak bisa dibilang, oh Judoli itu judi online, withdraw nggak dibayarkan, ya itu salah sendiri ya. Betul. Kebanyakan dia salah sendiri. Salah sendiri. Kenapa lu dari awal lu nggak memerhatikan itu semua dulu? Betul. Lu udah menjalani, begitu lu mau withdraw, udah nggak bisa withdraw. Nah itu namanya jatuhnya scam. Jadi apa yang kita tanamkan selama ini habis. Betul. Kan ada orang, hari ini gue kalah 2 juta, besok gue lipat lagi 4 juta. Begitu gue lipat 6 juta, gue menang 200 juta. Total kemenangan gue masih ada menang. Tapi begitu saya mau withdraw nggak bisa. Itu lebih sakit. Mending kita kalah sekalian daripada kita menang nggak bisa tahu. Ya, benar. Betul. Ya, jadi selama ini yang kalian jalanin tuh berarti untuk withdraw pasti bisa ditarik. Pasti bisa Pasti. ditarik. Jadi kenapa nggak mau dikasih tahu ke kita ya yang beginian ya? Oh, nanti ya itu kita akan bahas dan kupas terus gitu Oh, loh. akan kupas terus Iya, ya. tentu, Jadi tentu. ini belum kita Ya buka. tentu, sabar. Sabar, Iya. oke. Benar. Nah, sebagai praktisi, ini gua lebih tanya ke Mr. Aloy. Boleh. Karena kamu kan udah, kita bilang, ya lu udah geleti bisnis ini juga puluhan tahun ya. Dari kamu masih kecil sampai sekarang kita lihat umurnya juga masih belum terlalu matang, belum mature. Tapi lu bisa ada di tahap ini. Saya mau tanya lagi. Boleh. Gimana cara kamu, pertama kali kamu jadi member, memainkan apa sih yang harus kamu kerjain awal-awal? Kamu pertama kali pasti belum ada pengalaman dong. Betul. Jadi Betul. saya minta, bolehkah Mr. Aloy sharing pengalamannya ke kita, Mr. Lu sharing pengalamannya ke kita. Menurut kalian metode seperti apa yang harus kita lakukan atau teman-teman yang harus kita lakukan? Oke, siapa dulu ini? Mr. Aloy atau saya dulu boleh. nih? Boleh Mr. saya Aloy dulu, dulu. boleh. Oke, silakan. Oke. Kalau saya sendiri untuk melihat game apa yang berkompeten untuk saya mainin atau game yang bisa untuk menghasilkan pundi-pundi uang gitu ya, cuan lah kasar yang ngomong sekarang. Lebih ke cobain dulu sih perbandingan di antara si game A dan si game B misalnya. Contoh, game A dengan modal 200.000 atau 500.000 kita bermain. Kita lihat nih ketahanannya, pencapaiannya besar atau tidak dari game yang kedua ini. Kalau dari game kedua ini yang lebih besar, saya pasti akan pastikan main game yang lebih kedua gitu. Jadi mencoba dulu dari banyak game itu aku coba dan lebih masuk di game itu. Kayak gitu sih. Oke, jadi pertama kali jadi secara tidak langsung kalau dari Mr. Aloy, pertama kali kamu mainkan beberapa game yang kamu tidak kuasai. Betul. Ya, Betul. beberapa game yang kamu tidak kuasai kamu mainkan dulu, baru kamu mainkan lagi game yang kamu kuasai, kamu lihat dari hasilnya, Betul. persentasenya, Betul. dari mana yang akan kamu dapatkan benefit yang kamu lakukan, Betul. dan kamu baru menentukan arahnya kemana. Betul. Berarti gini, kalau secara psikologi yang saya tangkap secara dari Mr. Aloy, budget saya buat main 1 hari 2 juta. Begitu pertama kali saya cobain, saya cuma boleh masukin uang 200.000 dong. Betul. Jadi kita lebih tahu dulu gitu loh. Oh, ternyata game ini di hari itu lagi bagusnya di sini. Oke, saya awalnya kirain konten ini dibuat itu buat menjaring penjudi. Jadi kalau secara tidak langsung kalian kalau buka begini, buat industri ekosistem ini jadi nggak bagus dong.
jadi kebuka semua nanti ini. Bahaya ini kita bilang nih. Tips Bahaya. kecil aja, tips kecil. Ya. Jadi Tips kita kecil. ngajarin teman-teman. Benar. Makanya awal-awal dibilang tuh jangan pernah share video ini kepada teman-teman yang nggak main ya. Ya. Jadi kita share ke yang main. Ya lu memang udah spending money buat main ini, ya lu bermain lebih pintar. Just Ibarat- having fun sih lebih tepatnya. Just having fun. Oke. Jadi kalau all in tuh bodoh kali berarti ya. Tipis-tipis lah itu dia. Tipis-tipis. Oke, kita masuk lagi ke Mr. Lu. Nah, kalau menurut Mr. Lu, pertama kali gue jadi member, apa yang harus gue lakukan? Gue masuk di sana, apa yang harus gue lakukan? Enggak, saya lebih ke yang metode saya sendiri dulu yang Metode, tadi ya. Ya, oke. saya ada metode. Tadi kan versinya si Mr. Aloy ya. Ya. Kalau versi saya sendiri gitu ya. Untuk gimana tadi yang kita bilang? Gimana cara untuk biar bisa menang ya dalam Betul. gitu ya dalam judulnya. Strategi lah kurang strategi, lebih. lebih kurang lebihnya strategi ya. Kalau dari saya lebih ke manage emosi. Manage emosi. Iya, Ya, manage itu emosi. salah satunya juga. Salah satu yang buat kita kalah dalam atau kalah banyak itu biasa di judi itu adalah emosi. Emosi seperti apa sih contohnya? Seperti kalau misalkan awal-awal kita waktu bermain gitu di awalnya kita sudah ditarik, kita sudah kalah. Kita akan emosi dan mau mengejar. Oke. Kita chip in terus. Chip in dan kita lipat Taruhannya. nominal taruhannya, bettingnya kita lipat. Kalau dari saya, karena sudah bermain lama di bidang ini, memang awal-awal saya banyak boncosnya, gitu loh. Oke. Ya, jadi saya coba kontrol emosi saya. Di saat angin lagi nggak belum stabil, belum bagus, itu saya coba turunin dulu bettingannya, lihat keadaan. Oke, berarti Ya. secara tidak langsung harus punya limit. Iya, dalam arti kata limit ketika kalah gitu loh. Tapi ketika kalau menang, lu harus berani. Begitu menang harus berani. Harus berani supaya lu bisa kesempatan tuh kan datangnya nggak terus menerus gitu loh. Oke. Iya. Jadi begitu lu angin lagi bagus, lu harus berani gulung atau berani lipat. Ya kita punya masing-masing lah, kita Betul, punya kita punya masing-masing. cara masing-masing untuk bermain. Kita punya Tapi cara kalian masing-masing berdua bermain. cukup sukses di sini ya. Iya. Jadi ada satu permainan lebih ke permainan panjang, kalau yang satu lagi lu lebih limit ke nominal yang lebih kecil. Betul. Ya, lu lebih ke nominal yang lebih kecil, yang satunya lagi ya udah, lu cara pintar, cara melihat. Iya, benar. Berarti dari Mr. Lu ini sendiri, yang saya tangkap ya, kalau dari Mr. Aloy oke lah, itu orang-orang awam tuh bisa mengerjakan. Dari Mr. Lu ini lebih ke next level kita bilang ya. Betul. Ya, dia lebih ke pengalaman yang berbicara nih. Nah, gue mau tanya, kalau udah sampai itu, berarti kan hitungan ini kan ada algoritma, atau apakah ada RTP? Kalau aku dulu deh jawab. Bisa jelasin dulu nggak RTP Boleh, buat boleh. teman-teman tuh apa? RTP itu sama halnya kayak kita ngelihat sesuatu yang lagi trending di YouTube. Oke, Kayak misalnya, contoh, kita ngelihat nih, buka YouTube, kita lihat trendingnya, trending 1 sampai 10, oh ternyata kategorinya ada yang musik, ada yang apa gitu kan, dengan view yang besar gitu. Kalau RTP di judi online itu, kita ngelihat nih, di hari itu, game apa yang lagi bagus. Dengan presentasi rate yang besar, dan juga di situ kadang tertera ada pola-polanya. Kayak gitu dia. Nah, RTP itu sendiri, kadang aku gunakan, kadang juga enggak. oke. Gitu. Berarti secara tidak langsung RTP itu nggak ada dong? Bisa jadi, bisa juga iya. Sebenarnya aku tidak berpatok ke RTP-nya sih, lebih ke game ses aku aja bermainnya. Nah, Kayak gitu. saya sekarang mau tanya lagi sama Mr. Aloy sebelum kita jawab banget. Nah, dengan tips lu yang dari ini RTP dibilang belum patokan, berarti kan abu-abu kita bilang ya. Kayaknya Mr. Hoki ini agak sedikit sudah agak pening ini ya. Iya. Iya. Agak pusing. Iya, Sebenarnya udah agak pusing ini. Nah, jadi sebenarnya kita ngomong nih, RTP itu abu-abu segala macam. Gue mau tanya deh, persentase lu deh sendiri. Lu bisa, kita nggak usah ngomong nominal, karena nominal itu setiap orang tuh ada, bagi dia tuh 2 juta Iya. kecil, ada orang 20 juta lebih gede. Ya. Ya, gue mau nanya lagi, persentase lu selama 1 bulan lu bermain, lu bisa kalah berapa kali? Bisa Kita jangan kalah ngomong. berapa kali? Ha-ha. Kalkulasinya dikit sih, Kalahnya dikit. dikit kalahnya. Berarti lu lebih ke smart ya. Betul. Oke. Lebih bermain pintar aja kita. Lebih ke bermain pintar. Oke, Ya. kita jangan bahas yang itu dulu. Ya, oke. Nanti gue tanya lagi ke Mr. Lu. Nah, bagaimana nih caranya nih
Kalau kita bilang masalah RTP ini, gimana coba? Kalau menurut saya RTP itu penting ya. Beda Kalau menurut saya lagi. RTP itu penting. RTP itu karena game ini banyak. Provider penyedia game ini banyak dan game itu bermacam-macam. Jadi dari semua game itu pasti ada persentase, ada yang contoh hari ini 80, ada yang 90, ada 98, pasti dong. Jadi makanya kita dalam satu hari itu kalau kita smart ya, kalau kita pintar ya, jangan kita habis-habisan di satu game. Oke, jangan habis-habisan di satu game. Ya, tentu dong. Hari ini kita bisa bermain, contoh, kita bermain di, katakanlah, kita bermain di Zeus. Oke. Ini kita putaran udah banyak spin dan nggak menghasilkan apa-apa. Coba dong pindah. Pasti kita akan pindah Ya, ke game betul. lain. Ke game. Tapi kalau kita panas di dalam satu game itu kita bodoh dong. Oke. Dan kebanyakan rata-rata orang seperti itu. Udah kalah di satu game, Nah. mereka akan paksa di situ terus. Ya, itu. Oke, ini satu tips yang sangat berarti ya. Makanya tadi balik lagi ke omongannya Mr. Aloy bahwasannya lu cobain game yang kamu tidak kuasai dan cobain game Betul. yang kamu kuasai. Betul. Jadi kamu punya pegangan 2 sampai 3 game, bahwasannya kamu di sini mentok, kamu bisa masuk ke game B dan bisa masuk ke game C. Dan kalau dari Mr. Lu mungkin karena berangkat dari nominal yang nggak begitu besar, pertama kali kamu targetin tuh 10% dulu dari budget kamu. Betul. Beda halnya dengan Mr. Lu. Beda. Beda lagi, beda metode lagi nih. Wah, ini agak pusing kita nih. Jadi sebenarnya ini ya, kita ngomong. Kalau untuk judi ini jatuhnya, nah gue mau tanya deh sama kalian-kalian. Orang selalu beranggapan, oke kita bahas masalah WD ini udah beres deh. WD udah bisa kita beresin segala macam. Target judol ini sebenarnya siapa sih? Kita bisa bilang ini. Untuk apa sih judol ini sebenarnya? Jadi judol ini ditempatinya itu sebagai entertain, atau killer time, atau buat mencari makan, nafkah buat keluarga. Ke aku dulu boleh kali ya. Oke, Kalau aku ke judi online itu lebih ke fun aja sih. Nyari waktu kosong. Heeh. Ya kayak gitu-gitu aja. Lebih kayak ada uang lebih. Tapi buktinya hari ini lu bisa berhasil dengan uang itu semua. Betul. Ya dengan tipsnya kayak gitu. Jangan dianggap untuk nyari duit gitu loh. Oke. Lebih ke have fun. Suka sama gamenya. Gitu Oke. loh. Lebih ke situ sih kalau aku. Berarti lebih jangan ke all in. Kalau Mr. Lu bagaimana? Kalau saya sendiri itu entertainment ya, untuk umum itu entertainment. Tapi ada bagi sebagian orang kalau mau ditekunin jadi profesional itu bisa jadi mata pencarian. Bisa Betul. jadi mata pencarian. Itu Oh, betul. tentu. Betul. Itu betul. Tentu. Berarti sistematisnya begini, kita mau masuk di salah satu web, yang pertama kita harus pastikan web ini benar-benar bukan web scam. Betul. Ya, itu paling utama. itu paling Itu penting. paling utama. Itu paling utama. Itu ingat, Habis itu yang kedua kita harus masuk ke metode cara kita bermain. Betul. Karena saya lihat dua dari kalian praktisi nih ya. Satu praktisi bermain safe banget dengan nominal sekecil mungkin. Yang satunya lagi nominal nggak masalah, tetapi main dengan kontrol emosi. Ya. Yap. Ya, yang gua salut lagi kalau yang bermain safe oke lah, tapi nggak semua orang bisa. Betul. Yang dengan Mr. Lu ini agak bahaya sih gue bilang. Sebenarnya Ya. dengan kontrol emosi itu lebih susah sebenarnya. Karena lu tahu manusia itu pada dasarnya itu kalau dia lagi track kalah dia akan cepat untuk berusaha untuk membalikan. Berambisi. Tapi keadaan kalau belum mendukung, tentu lu akan habis lebih banyak gitu loh. Oke. Jadi kontrol emosi itu penting menurut saya. Makanya dari Mr. Lu tuh beranggapan bahwasannya, oke, pertama kali kalau kalian main, begitu lu udah win lu kecil, lu lagi loss, misalnya lu main 100.000, lu turunin ke 50.000, bahkan turunin ke 40.000. Iya. Cuma lu begitu menang, lu lipat. Gak semua orang bisa begitu loh, Iya. itu jatuhnya ke mental ya. Ya, Ya. lo harus siap mental itu. Harus siap mental. Harus siap Jadi mental itu. yang gua tangkap ya secara rangkuman, kalau lu mau jadi Mr. Lu harus mempunyai Mental yang kuat. mental yang kuat dan nominal di belakang tuh yang Tuh. segunung. Betul. Gila ya. Yang satunya lagi buat have fun, yang satunya lagi buat cari uang nih. Agak ngeri nih kita bilang nih. Agak ngeri kita di sini ya. Jadi dari kalian berdua ini berarti kita harus belajar tentang cara manipulasi otak. Iya sih. Ya. Tuh. Berarti apa yang selama ini yang lu orang main di game yang kalian tekunin, yang kalian ngerasa
oh gue kalah terus-terusan ini. Lu pelajari itu dari diri lu sendiri. Betul lah. Apa yang bikin gue kalah? Betul. Dan Kita lu cari tahu. anonim. Ya, Kita cari tahu. kita cari tahu dulu dari diri sendiri, kita anonimin. Nah, Ya, jadi yang seperti tadi Mr. Lu bilang, begitu kalah, lu turunin nominal lu, begitu lu menang, lu lipat. Oke, kalau dari Mr. Hoki sendiri, gue ulang lagi, bahwasannya main safe dulu. ya main safe. Lu ada uang berapa, lu sparein beberapa puluh persen, begitu lu menang, ya udah. Nah, sekarang gue mau tanya lagi nih, ini nih yang paling penting nih. Begitu gue menang, Oke. bisa nggak kalau penjudi itu dia main 10 spin nih, dia kalah terus-terusan. Begitu dia menang 5 spin, 5 spin dia dapat duit. Apakah total rate-nya itu dengan kekalahan 10 kali sama menang 5 kali bisa nutupi yang 10 kali kalah nih? Mungkin bisa lebih. Bisa lebih. Mungkin bisa lebih. Karena kan perkaliannya besar dia. Tergantung game apa yang Tergantung lu kita mainin. JP apa enggak. JP itu apa? Jackpot. Jackpot. Nah, bahasa ininya disingkatnya JP. Oke, kalau dari Mr. Lu sendiri, untuk lu misalnya, kan cara main lu kan nih, kita bisa bilang nih next level ya. Dia udah dewa banget nih kita bilang nih. Suhu. Lu kalah 8 kali, lu narik 2 kali, cukup nggak buat lu? Pengalaman saya, karena saya mainnya lipat-lipat cukup. Wah, gila. Karena saya mainnya lipat. Ketika saya ada angin bagus, saya kan lipat tuh. Mm-mm. Dan kemenangannya akan berkali-kali dari kekalahan saya. Berkali-kali lipat. Gila itu sih mental ya jatuhnya ya. Ya. Bermain dengan mental Ini itu. bener-bener Iya. main mental. Jadi judi itu sebenarnya tercipta bukan untuk orang yang bermental lemah. Menurut saya ya, ya. Kita harus jadi tipe pemenang Oke. dan bukan untuk dicoba-coba. Ya, itu benar. Oke. Berarti judi itu, kalau menurut kalian judi itu just entertainment. Entertainment, dan kalau lu mau meningkatkan level lu ke satu level ke atas bisa jadi profesional. Bahkan di dunia ada poker internasional ya. Ya, tentu. Garuda kan tahu sendiri. Oke. Dan mereka bermain bukan coba-coba, mereka tuh memang tekunin jadi profesional. Kalau Jadi kita- orang bilang kalau judi itu karena hoki gitu. Oh, menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Perlu harus hoki ada, mungkin ke yang Kesekian 3-4 kali lah lah. ya. Yang paling pertama lu mesti siap dan ada ini ada perencanaan yang matang menurut saya. Oke. Nah, berarti judi online ini sebenarnya kita jatuhnya sebagai sarana ya. Sarana lu salurin hobi lu, gimana cara lu lebih ke manage uang. Ya. Ya, Gimana cara kamu manage uang yang kamu dapatkan, kamu spare. Toh, uang ini nggak gua spare, bakal gua habis buat yang lain. Misalnya, kamu dapat uang 10 juta, kamu habisin uang 2 juta buat foya-foya makan-makan. Untuk 2 juta ini bisa kamu spare, cobain aja di judi. Bisa jadi, tapi pastikan dulu ya, webnya bener, kayak kita Betul, bilang betul, gitu. betul. Nah, sebelum ada, gue lebih tanya ke Mr. dulu deh, karena lu lebih senior ya, gue tanya dulu. Sebelum ada judi online, judi apa sih yang lu lakukan nih? Kalau gue lihat, kayak lu kan, apa aja bisa lu judi ini? Pengalaman pribadi nih, gue harus tanya Mr. Lu nih. Ya, Apa itu nih? Mr. Lu Iya, mungkin, Mr. ya. Lu. Kita harus tanya Mr. Lu nih. Kalau gua Bagaimana? dari beranjak dari awal lah, dari judi rumahan saya sudah kayak bermain kartu apa Remi, kartu remi. ya semua saya judiin. Oke. Ya, kalau kalian tahu tuh QKick ya, kita yang ke kartu dam batu QKick itu sudah saya alami semua. Bahkan sampai ke meja kasino. Ya, yang kita bilang itu darat ya, offline Ya, ya. offline, Iya. offline. Iya, itu sudah saya tekuni. Oke. Nah, anggapan kalau gue bilang di Indonesia itu nggak boleh ada kartu domino yang dijual, nggak boleh ada kartu poker yang dijual. Tapi lu seorang penjudi akut, apa yang bisa lu judiin dari itu? Misalkan tidak ada saran-saran untuk berjudinya gitu Iya, tapi ya. kalau orang penjudi akut kan semuanya bisa dijadiin duit. Bro. Contoh nih, saya ketemu nih sama Mr. Aloy nih, sama-sama penjudi nih. Heeh. Apa aja bisa saya Contohnya, judiin? contohnya. Contoh, saya megang segenggam jagung tuh. Hah? Saya kan ajak Mr. Aloy itu, Tebak. ayo kita tebak genap atau ganjil. Ganjil. Itu sudah jadi bentuk judi, Oke. Dan lu bilang lu mau spek nggak bisa ya? nggak bisa. nggak bisa. Mau spek nggak bisa, karena lu segenggam jagung itu lu pegang lagi. Iya. Karena dipegang sama dia, kita tinggal tebak aja. Ya, nih. lu tebak genap atau ganjil. Itu udah gila lagi ya. Iya. Oke, kita anggap yang jagung nih satu metode ya, genap ganjil. Yang lain lagi, misalnya kalau selain pegang kayak gituan, apa lagi? Misalkan tuh di jalanan tuh Hah. ada mobil tuh lewat tuh kan ada plat.
Ya kan? Plat itu misalkan 3 angka tuh. Oke, belak kita bisa tebak tuh yang kan masih jauh belum kelihatan tuh yang misalkan Mobilnya angkanya masih berapa. di jauh gitu. Iya. Jadi kita tebaknya plat itu genap atau ganjil gitu, bisa aja. Jadi judi ini udah jadi lifestyle anjir, itu udah bener-bener akut, gila banget ini. Setuju gak sih kalau misalnya judi, gue udah level profesional, gue judi offline nih, gue jago nih. Offline kita bisa bilang seperti bakarat ya kita ngomongnya. Ya. Bakarat. Oke. Banker lawan player. Ya kita ngomong offline dulu, banker lawan player, berarti kan one by one. Dan kartunya kan kita lihat boxnya itu transparan. Bisa nggak kita judi seperti itu? Kan nggak mungkin ada di Indonesia. Ya. Ya, seperti tadi ada judi lagi tentang mobil, motor, segala macam. Itu kan kita bisa bilang udah nggak ada metode yang begituan. Iya. Jadi kesimpulan saya tuh judi itu nggak ada yang hebat, bener nggak sih? Betul, nggak ada yang hebat. Nah, menurut kalian berdua nih, kalau misalnya judi ini dilegalkan, judi apa yang paling worth it yang bisa one by one dengan kasino, one by one player with player? Bakarat sih. Bakarat. Kalau Mr. Aloy? Iya, saya juga setuju bakarat. Bakarat. Iya. Gimana sistematisnya? Yang orang nggak tahu apa sih bakarat itu? Bakarat dia nyuguhin kartu ya dengan rumus-rumus yang sudah kita ketahui. Ya. Ya kita adu dengan hanya adu dengan dealer Besar kecil. besar kecil. Besar kecil adu dengan dealer. Iya. Jadi kita pilih, kita mau banker atau kita mau player. Kartunya sama nih, dua Sama. Lu mau Bagikan banker nih. atau mau player? Iya, tinggal Bener-bener pilih aja. one by one. Iya, one by one. One on one. One on one. Jadi kita bilang kalau judi ini, kalau memang nggak benar-benar bukan scam, kalau misalnya web yang kalian masukin bukan scam, berarti benar-benar real ya. Real. Berarti benar-benar fight. Jadi benar-benar ya udah, yang satu lebih ke kontrol emosi karena hanya itu yang bisa dilakukan. Iya. Yang satunya lagi metode. Bermain safe. Bermain safe dan lu bisa manage keuangan lu. Betul. Cara mainnya kayak begitu. Oke. Kalau misalnya dari ini semua rangkuman kita semua nih, apakah ada web yang bisa sampai begitu? Tentunya ada. Ada. Tentunya ada. Oke. Berarti ada web yang sampai segitu kuat nih kita bilangnya. Nah, terus gue mau tanya lagi nih sama Mr. Aloy. Yap. Ada web yang berani hire sampai branding gila-gilaan itu. Uangnya dari mana yang begitu? Kan kita bilang, dia bukan web scam. Semua orang bermain dan semua orang bisa menang dan bisa withdraw. Ya. Ya, oke. Oke. Dia bisa melakukan branding begitu banyak. Oke. Uangnya dari mana? Oke, boleh saya jawab? Coba. Oke, uangnya dari mana? Tentu, Ya, itu- tentu dari banyak player yang kalah. Karena banyak player yang tidak mengetahui metode. Mereka bermain dengan emosi. Itu menurut saya, versi saya. Oke. Dan mereka kalah. Itu jadi sumber Pendapatan, tentu. pendapatan. Tentu. Makanya sampai hari ini nggak ada yang berani bikin video bukan tips and trick ya. Ini kalian lebih membagikan pengalaman pribadi Ya. kalian. Iya, betul, iya, betul, iya, betul. iya, iya. Pengalaman Iya, pribadi. benar. Apakah kalian nggak takut nih, misalnya video ini viral nih, semua orang udah ngeliat nih, bahkan gua nih, gua yang nggak main nih, gua jadi mulai tahu, gua boleh aja dengan pendapatan gua 1 bulannya 50 juta, gua spare 2 juta buat main 1 hari atau 3 hari, berarti gua buang 6 juta. Nggak masalah. Web lain apa nggak takut nih kalau udah dibuka begini? Apa nggak semua orang bisa cari uang dari sini? Dibilang gitu, dengan cara lu orang bagikan begini. Makanya jangan share video ini Ke kepada orang yang tidak bermain. Betul. Oke. Tapi pembahasan yang paling kalian mau dengarkan masih banyak banget kita. Nah, ini masih banyak lagi pertanyaan dari gua nih. Boleh, boleh. Jadi kayaknya lebih enak lagi kita bahas ke episode berikutnya ya. Ya, Karena tentu, suasananya mulai dingin, kepala aku juga mulai pusing banget nih. Enggak, gua kan salut banget sama kalian ya. Yang satu expert di bidangnya, yang satunya lagi penjudi ulung. Ya kita bilang, ya judi itu nggak ada yang hebat lah. Nggak Ya ada. semua harus kita bawahi bahwasanya judi itu entertain. Betul. Cuma bagi Mr. Lu itu sebuah kebutuhan, hobi yang harus disalurkan. Iya. Misalnya lu nggak ada judi online ini, atau lu nggak ada kasino, segenggam jagung juga bisa jadiin judi. Betul. Mobil yang lewat lu bisa lu judiin. Betul. Ngomong agak kasar, kita kencing, itu bisa judiin juga ya. Siapa yang lebih jauh kita bilang begitu kan, berapa meter. Karena menurut saya dunia ini penuh dengan pertaruhan. Penuh dengan pertaruhan, ya oke. Hidup itu adalah pilihan Anda. Jadi Betul. rangkumannya itu metode yang penting dan mental yang kuat. Nah, jadi kita udah jalan lumayan jauh nih. Kita mau tanya nih sama Mr. Aloy nih. Boleh? Kedepannya apa lagi yang akan kita kerjain nih di sini nih? Untuk kedepannya gue sih pengennya ngasih tips kali ya biar
orang-orang di luar tuh nggak terjerumus atau juga nggak banyak kalahnya, ya kan? Asik, bagi-bagi trik Yoi. nih. Kita tunggu nanti di episode kedua ya. Tungguin tips-tips kecil dari gua. Nah, di sini juga gua mau bagi sedikit rejeki nih lah, sedikit jajan-jajan buat lo orang. Caranya gimana sih? Caranya cukup simpel. Lu tinggal klik video kita yang sebelum-sebelum ini yang tadi kita ngobrol. Lu tag di Instagram lu ke salah satu dari kita bertiga nih, dari Mr. Hoki, Mr. Lu, sama gua, Mr. Aloy. Kayak gitu. Untuk hadiahnya 500.000 per satu orang. Dengan minimal followernya 2.000 di Instagramnya. Nah, nanti di episode 2 pasti bakal lebih seru lagi dan juga gue akan ngasih tahu sedikit-sedikit ya kan. Lu orang juga tonton nih sampai habis dan jangan dulu tentuin pilihan lo karena masih akan lebih seru lagi nanti di episode kedua. Ingat teman-teman, hidup cuma sekali, tentuin pilihan.